Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel saya, Benzo Flash Service. Oke, kali ini saya kedatangan sebuah TV LED yaitu merek Sony Bravia ya. Ini gejalanya gambarnya double ya, atau tulisannya double, ataupun juga bisa gambarnya berwarna ungu ya. Warnanya gambar ungu. Jadi setelah dipasang stop kontak ya, colok listrik itu langsung dihidupkan, dia normal-normal saja ya. Akan tetapi setelah kurang lebih 10 detikan langsung dia gambarnya double ya. Gambarnya double, dia bercak gitu ya, ada sedikit ngeblur ya, bertumpuk gambarnya. Oke, langsung saja ya kita nyalakan TV nya. Nah, ini sudah nyala, merek Sony. Dan kita tunggu ya. Nah, ini tunggu sampai 5 detik. Nah, itu kan kelihatan ya, di situ ada gambarnya double ya, tulisannya double, tidak jelas tuh, kelihatan ya, gambarnya blur. Tunggu, ini kayaknya belum nih, sekitaran 10 detikan. Nah, itu sudah kelihatan, sudah kayak rabun-rabun. Dan gambarnya double. Adapun juga kasus gambarnya itu warnanya ungu ya. Jadi permasalahannya pada umumnya itu pada panelnya ya, panel itu. Tetapi saya tidak akan mengganti panelnya, saya akan mencoba untuk mengcutting ya, cutting dari kedua sisi kanan dan kiri itu, ambil salah satu ya. Oke, setelah TV kita matikan, lalu kita bongkar ya, tutup belakang itu kita bongkar, kita copot colokan-colokan yang masih menempel. Nah, kita lepas baut-baut yang ada di belakang ini ya, belakang TV ini kita lepas. Nah, tampilan sudah seperti ini, dan motherboard pun sudah saya lepas ya. Ini tinggal melepas baut yang ada pada pelindung panel ya, panel atau tikon TV LED ini. Di balik ini masih ada tikon ya, tikon. Kita lepas satu persatu. Setelah terlepas, cabut satu persatu soket-soket ya. Nah, seperti ini ya. Kita akan mengcutting atau memotong ya, memotong di antara kedua jalur ini, jalur kanan atau jalur kiri ya, kita potong. Sebelum kita memotongnya, kita harus wajib untuk membersihkan fleksibel ini ya, fleksibel plastik ya, pelindung ini kita kerik ya, menggunakan cutter, menggunakan pisau ataupun lainnya juga bisa ya. Yang penting gunanya untuk mengkerik ya. Dan pilih salah satunya ya, dari kedua jalur kanan ataupun kiri itu kita sesuaikan, kita tentukan ya, dari mana kita memotong, ataupun dari kanan ataupun dari sebelah kiri juga boleh ya. Ini nasib-nasiban ya, jika beruntung sekali cutting juga langsung berhasil, kalau tidak berhasil pun terpaksa kita harus mengcutting yang sebelahnya lagi ya. Lalu kita mengembalikan jalur-jalur yang sudah tadi kita potong ya. Oke, kita kerik saja ya. Kerik pelan-pelan, awas jangan sampai di luar jalur itu ya, karena akan mengakibatkan putusnya jalur ya.
kita kerik sampai terlihat ada logo-logo kinclong-kinclongnya gitu ya. Cara bahasa Jawa ini meling-meling ya. Kita kerik pelan-pelan. Maaf ya agak mengganggu ya ini apa namanya untuk proses pengatingan ataupun pemotongan jalur ya, karena di posisi saya susah ya, di antara kamera dan letak CCTV yang akan dipotong ini susah ya, jadi posisinya susah, jadi maklum saja ya. Tapi jangan khawatir, nanti di pertengahan video akan saya apa namanya upload gambar skemanya ya, di bagian mana yang akan kita kerik dan kita potong ya. Dan inilah hasil gambar yang sudah saya kerik tadi ya, jalur yang sudah kerik, yang saya sudah kerik. Saya mengambil di jalur bagian belah kiri ya, karena untuk di posisi belakang TV ini di sebelah kiri, kalau kita di posisi bagian depan yang kanan ya, kebalikannya. Oke, kita bersihkan dulu dengan sikat ataupun dengan luas menggunakan thinner ataupun minyak kayu putih ya. Kita bersihkan yang bekas kita kerik tadi ya. Lalu sebelum memotong kita harus disolder ulang ya, kasih timah lalu solder ya. Namun sebelum itu kita kasih flux dulu agar biar rapi ya, tidak kemana-mana. Flux apa namanya tinornya tidak kemana-mana ya, jadi rapi ya. Nah, lalu kita solder ya, ambil timah sedikit lalu kita berikan langsung ya ke area jalur tadi yang sudah kita kerik. Dan perlu diperhatikan untuk penyolderan ulang ya, ini jangan sampai timah-timahnya gandeng ya, antara jalur yang lain dengan yang lainnya itu jangan sampai gandeng, karena itu akan mengakibatkan konslet ataupun short ya. Jadi dipastikan dulu ya. Nah, dan setelah kita solder lalu kita potong ya, potong dari jalur 1 sampai ke jalur 6 ya. Kita potong, dan triknya memotongnya ke atas ya, jangan ke lurus ya. Cutternya mengarah ke atas agar enak nanti di saat kita salah insting ya, salah insting. Ternyata setelah kita potong masih tetap sama ya. Lalu kita bisa menyambungnya ulang kembali ya, mudah ya. Maka triknya memotongnya bagian atas ya, menghadap ke atas. Nah, dan sini sudah saya cutting ya. Setelah kita cutting lalu kita bersihkan semua sisa-sisa kotoran yang mungkin ada di bekas yang kita potong tadi ya. Kita bersihkan lagi sampai bersih. Kalau masih ragu bersih atau belumnya, kita menggunakan kaca pembesar ya ataupun teleskop untuk mengintipnya ya, biar lebih jelas. Kalau dilihat dari secara mata telanjang itu susah ya. Nah, dan di sini yang sudah saya potong tadi ya, karena ini gagal ya tadi ya, saya tes sudah gagal ya, tidak berhasil.
Maka jalan satu-satunya adalah menyambung ulang kembali yang kita potong tadi, dan kita kerik lagi yang sebelah kanan lalu potong lagi ya. Dan syaratnya yang sebelum kita potong tadi, kita harus menyambung ulang lagi ya, mensolder lagi ya. Lalu kita akan memotong lagi di bagian sebelahnya lagi. Teknik seperti ini insting ya. Kadang ada juga yang instingnya benar, sekali potong langsung jadi, dan ya kalau belum beruntung ya terpaksa ya kita potong lagi ya yang sebelahnya. Dan ini sudah saya solder kembali ya, yang potongan tadi saya sudah menyoldernya kembali, dan kita kerok yang bagian kanan ya. Dan pastikan solderan yang sebelumnya itu sudah kuat ya, menyatu kembali dengan sempurna. Nah, di sini kita kerik ya. Langkahnya seperti yang pertama tadi, kita kerik dulu fleksibelnya itu sampai muncul ada tembaga-tembaga warna kuning ya. Setelah itu kita kasih fluk, lalu kita solder ulang ya. Nah, di sini yang sudah saya potong ya, jalur ini ada 6 jalur yang saya potong ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Lalu setelah kita potong, kita pasang ya soket-soketnya, dan kita tes apakah ini berhasil ya. Kita pasang semua soket-soketnya ya, soket dari speaker, soket dari mainboard, ataupun soket dari Ticon ya. Kita pasang semua karena kita akan mengetesnya. Lalu kita colok adaptornya ya, lalu kita nyalakan ya TV-nya. Bentar, saya masih mencari colokannya dulu ya, stop kontaknya. Kita lihat apakah yang terjadi, apakah sudah normal ataupun belum ya. Kalau masih belum normal ya, terpaksa kita ganti panel ya, ataupun juga bisa dari